Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Triani Ambarwahyu, calon guru pemberdayaan angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Penganten. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengancam hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata pada kali ini yaitu budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa kegiatan. Yang pertama, bersama rekan CGP yang lain menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin kepada beliau untuk melakukan diseminasi bersama rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan guru yang ada di lingkungan sekolah untuk melakukan keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama peserta didik. Selanjutnya, mengumpulkan rekan sesama guru untuk melakukan diseminasi penyebaran budaya positif, pemahaman budaya positif, serta segitiga restitusi. Tolak ukur dari kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif di SD Negeri 2 Penganten adalah agar siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan sadar diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa, sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Kegiatan tersebut meliputi rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada yang terjadi pada peserta didik SD Negeri 2 Penganten, berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif yang ada di SD Negeri 2 Penganten. Harapan. Harapan saya setelah diseminasi penyebaran budaya positif pada hari ini agar penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
Konsep inti dari diseminasi penyebaran budaya positif pada hari ini adalah yang pertama, pemaparan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol yang ada pada pendidik, serta segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Ristianti SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Penganten. Yang kami hormati Ibu-ibu guru SDN 2 Penganten. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 2 Penganten dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, selanjutnya pemaparan narasumber, lain-lain serta penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk pembukaan acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan dari Ibu Eni Ristianti SPDSD selaku Kepala SDN 2 Negeri Penganten, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah pakai mix nggih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Penganten sebagai tagihan aksi nyata untuk guru penggerak, ya. Di sini saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Bapak Ibu-ibu semuanya dan selamat mengikuti diseminasi dengan sebaik-baiknya. Pertama, kita mengikuti diseminasi ini kita niatkan dalam diri kita untuk apa? Menambah ilmu, menambah pengetahuan, ya. Jadi jangan menjadi beban untuk kita semuanya bahwa diseminasi ini membuang-buang waktu, mungkin membuang tenaga dan pikiran panjenengan, tetapi niatkan bahwa pertemuan kali ini kita untuk mencari ilmu, menambah pengalaman dari teman-teman kita. Untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan terutama di SD negeri yang kita cintai ini, ya. Memang diseminasi budaya positif ini sebagai tagihan untuk aksi nyata bagi guru penggerak. Jadi bukan berarti yang tidak ikut guru penggerak tidak penting, tidak. Karena apa nanti yang akan kita dapat dalam diseminasi ini nanti dapat kita terapkan pada peserta didik kita, ya. Jadi untuk yang belum lolos TGP, calon guru penggerak, atau bahkan yang belum mengikuti, nantinya agar panjenengan bisa mengikuti seleksi guru penggerak
agar menambah ilmu dan pengetahuan panjenengan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tidak usah menyerah kalau memang satu kali gagal. Pasti nantinya semua itu kita ikuti regulasi yang ada. Setiap ada regulasi dari pemerintah kita ikuti saja. Tidak usah berpikir berat, lelah, capek dan sebagainya. Tapi kita ikuti. Pasti nanti semuanya ada kebijakan dari pemerintah karena telah mengeluarkan regulasi tersebut, ya. Kemudian saya mohon Bapak dan Ibu mengikuti dengan sebaik-baiknya agar nantinya dapat bermanfaat. Itu saja sambutan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani Restianti atas sambutannya. Selanjutnya acara pada siang hari ini yaitu acara inti kita, pemaparan materi dan kegiatan diskriminasi yang akan disampaikan. Inti kita pada siang hari ini yaitu pemaparan materi kegiatan diskriminasi budaya positif di SDN 2 Penganten yang akan disampaikan oleh pemandu kita yaitu Bu Triani Amban Wahyudi. Untuk waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yani Restianti SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Penganten. Yang kami hormati Ibu-ibu guru SDN 2 Penganten. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 2 Penganten dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, selanjutnya pemaparan narasumber, lain-lain serta penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk pembukaan acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan dari Ibu Yani Restianti SPDSD selaku Kepala SDN 2 Negeri Penganten, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah pakai mix nggih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif
di SD Negeri 2 Penganten sebagai tagihan aksi nyata untuk guru penggerak, ya. Di sini saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Bapak Ibu semuanya, dan selamat mengikuti diseminasi dengan sebaik-baiknya. Pertama, kita mengikuti diseminasi ini, kita niatkan dalam diri kita untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, ya. Jadi jangan menjadi beban untuk kita semuanya bahwa diseminasi ini membuang-buang waktu, mungkin membuang tenaga dan pikiran panjenengan, tetapi niatkan bahwa pertemuan kali ini kita untuk mencari ilmu, menambah pengalaman dari teman-teman kita. Untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan, terutama di SD negeri yang kita cintai ini, ya. Memang diseminasi budaya positif ini sebagai tagihan untuk aksi nyata bagi guru penggerak. Jadi bukan berarti yang tidak ikut guru penggerak tidak penting, tidak. Karena apa nanti yang akan kita dapat dalam diseminasi ini nanti dapat kita terapkan pada peserta didik kita, ya. Jadi untuk yang belum lolos CGP, calon guru penggerak, atau bahkan yang belum mengikuti, nantinya agar panjenengan bisa mengikuti seleksi guru penggerak agar menambah ilmu dan pengetahuan panjenengan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tidak usah menyerah kalau memang satu kali gagal. Pasti nantinya semua itu kita ikuti regulasi yang ada. Setiap ada regulasi dari pemerintah kita ikuti saja. Tidak usah berpikir berat, lelah, capek dan sebagainya. Tapi kita ikuti. Pasti nanti semuanya ada kebijakan dari pemerintah karena telah mengeluarkan regulasi tersebut, ya. Kemudian saya mohon Bapak dan Ibu mengikuti dengan sebaik-baiknya agar nantinya dapat bermanfaat. Itu saja sambutan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani Restianti atas sambutannya. Selanjutnya acara pada siang hari ini yaitu acara inti kita, pemaparan materi dan kegiatan diskriminasi yang akan disampaikan inti kita pada siang hari ini yaitu
pemaparan materi kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 2 Penganten yang akan disampaikan oleh pemandu kita, yaitu Bu Triani Ambar Wahyuningrum. Untuk waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang ini telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di SDN 2 Penganten. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya beliau di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan paparan materi tentang penyabaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai wujud aksi nyata untuk memenuhi tugas CGP pada topik 1.4. Lanjut saja Bu Dewi. Perkenalkan, nama saya Triani Ambar Wahyuningrum, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan, SD Negeri 2 Penganten. Konsep utama budaya positif adalah 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, teori kontrol, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Perubahan paradigma baru dalam penerapan budaya positif yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Untuk menerapkan budaya positif, maka yang harus kita lakukan yaitu yang pertama adalah memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Yang kedua, pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu dalam bentuk kegiatan intrakurikuler dan di luar kelas yaitu kokurikuler serta ekstrakurikuler. Yang ketiga dalam penerapan budaya positif yaitu pembelajaran intrakurikuler ini dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam penerapan disiplin positif yang akan kita lakukan yaitu kita harus memahami dulu apa itu makna disiplin. Makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif sendiri dalam kedudukannya sebagai seorang pendidik, tujuan kita dalam menerapkan disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Dalam penerapan disiplin positif, salah satu cara penerapannya yaitu disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kita sebagai manusia yang sesungguhnya adalah kita memiliki kebutuhan dasar yang kita miliki, yaitu di sini ada beberapa kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, serta kebutuhan untuk mendapat kesenangan.
Lah, sedangkan motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Selanjutnya, yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Konsep penerapan disiplin dengan identitas gagal yaitu antara hukuman dan penghargaan. Dengan identitas gagal di sini yaitu yang pertama dengan menggunakan hukuman. Hukuman ini akan menyakitkan, tidak nyaman, serta siswa akan menjadi takut, serta hukuman di sini sifatnya adalah memaksa. Siswa menyembunyikan kesalahan dan siswa menyadari menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan di sini sangatlah tidak efektif, merusak hubungan atau membuat sifat iri kepada teman yang lain, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas yang sukses di sini ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi sendiri, yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, siswa menghormati peraturan, serta kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang kita gunakan adalah restitusi, karena 1, siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol atas dirinya sendiri. Selanjutnya, siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dalam pendekatan restitusi. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang pengertian dan ciri-ciri restitusi terlebih dahulu. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, harus mengetahui ciri-ciri tentang restitusi itu sendiri. Restitusi sendiri ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu restitusi bukan sebagai menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada perbedaan, ada beberapa contoh kasus yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Untuk hukuman sendiri adalah guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit di bawah di tengah lapangan. Dan guru memberi respon marah serta murid menjadi takut. Yang kedua, dalam bentuk konsekuensi. Dalam bentuk konsekuensi di sini, guru mewujudkan, masih satu Dewi, yang dalam bentuk konsekuensi tadi yang atas, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terus untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dan dirinya dan orang lain. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus memiliki beberapa posisi kontrol yang harus kita miliki. Di sini ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum. Selanjutnya guru sebagai selanjutnya ya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum. Bawahnya guru sebagai membuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, serta guru sebagai manajer. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana posisi kontrol yang harus guru miliki adalah kita akan menayangkan video yang menjelaskan tentang posisi kontrol yang harus dimiliki seorang pendidik.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baptis kontrol itu. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tutup Dek. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Tadi adalah seputar tentang posisi kontrol yang terdapat dalam diri kita. Tergantung nanti kita mau memposisikan diri kita, satu, apakah sebagai penghukum, yang kedua, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, nanti tergantung kita. Yang sesungguhnya yang harus kita miliki sebagai pendidik untuk menanamkan disiplin positif kepada anak, posisi apa yang harus kita miliki. Nah, tadi sudah diputar beberapa video tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini keyakinan kelas yaitu satu, dibentuk sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif. Bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas. Keyakinan kelas siswa dilibatkan langsung dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya guru saja yang membuat, siswa di dalam kelas harus semua terlibat. Yang kedua, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang dibuat. Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membentuk keyakinan kelas, yaitu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat oleh peserta didik, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, serta semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa rangkaian dalam kita membentuk sebuah keyakinan kelas yang melibatkan peserta didik serta guru sendiri. Lanjut, keyakinan kelas SDN 2 pengantin yaitu satu, yang sudah kita sepakati bersama dengan peserta didik, harus disiplin. Yang dua, menghargai guru dan teman, menjaga kebersihan, mentaati tata tertib, menerapkan 5S, bekerja sama, serta empati. Selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini meliputi satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan tentang keyakinan yang telah disepakati. Berikut akan kami putarkan tentang pengertian segitiga restitusi beserta contohnya. Dua. Pendidikan dari dosen. Murid yang mengalami nilai-nilai kebat. Tiga sisi pada segi tiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan bagaimana seorang yang salah. Sudah lama gak ketemu salah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya semakin menjadi orang lain. Sholat Mungkin sih. saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Mbak. Oke, tadi merupakan penjelasan serta contoh keyakinan kelas. Nah, sekarang saya pada saat ini sudah menerapkan segitiga restitusi di SD kita terhadap salah satu peserta didik. Nah, di sini saya juga menerapkan segitiga restitusi. Berikut akan kami tampilkan. Besok kamu mau apa? Besok aku mau istirahat aja. Kamu jangan buat sembarangan. Aku lah. Udah yuk kita masuk kelas aja. Oke. Assalamualaikum. Nah, kamu ini pikir. Aku udah siang, aku udah ditunggu kakakku di depan. Oh iya, iya. Gimana Kak Yusuf? Ini kan Mbak selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi Mbak Anies. Nah, Mbak Tata sudah hari ini kemudian saya alhamdulillah. Tapi sudah sarapan belum? Belum lagi sarapan saya belum. Jadi ini makan sarapan saya. Masak ya? Aku udah alhamdulillah. 30 menit. Tahu nggak? 30 menit. Kesini ya. Nah, sekarang
Iya Mbak Agatha, kemarin itu kami sebetulnya melihat Mbak Agatha tidak melaksanakan tugas, terus membuang sampah sembarangan. Apakah demikian Mbak Agatha? Ya, Bu. Kenapa tidak menjalankan tugas dan membuang sampah di sembarangan? Apakah itu perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Kalau itu perbuatan yang tidak baik, kenapa Mbak Agatha melakukan? Karena saya ingin segera pulang. Segera pulang? Apakah dulu ada acara yang sangat penting? Tidak, Bu. Ya terus? Kamu tahu ya Mbak Agatha, setiap pulang itu pasti mempunyai kesalahan. Kira-kira kenapa melakukan hal tersebut? Apakah Mbak Agatha bersedia menceritakan? Iya, Bu, saya takut kalau jangan kita sekolah saya makanya saya jalan kaki. Kalau membuang sampah saya harus berjalan kaki. Tapi Bu, kalau Mbak Agatha yakin, kira-kira mau bertahan melakukan tiket dan membuang sampah sembarang tempat itu tidak dilakukan lagi. Mbak Agatha sudah tahu ya apa yang harus dilakukan setelah pulang sekolah. Yang yakin Mbak Agatha akan menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua. Oke Mbak Agatha, kita terus dulu ya. Baiklah, tadi adalah pemutaran video yang menerapkan segitiga restitusi yang kebetulan sudah kami terapkan di lingkungan sekolah. Penerapan budaya positif selanjutnya yaitu menyambut anak ketika sampai ke sekolah. Jadi kita sebagai pendidik harus datang lebih awal sebelum anak-anak. Jadi kita bisa mengetahui kondisi anak sesampai di sekolah. Penerapan budaya positif selanjutnya adalah kegiatan sholat duha. Kegiatan sholat duha bersama ketika jam istirahat telah tiba yang dilakukan oleh peserta didik serta dibimbing oleh guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembacaan Asmaul Husna dan surat pendek sebelum memulai pembelajaran. Di sini juga termasuk penerapan budaya positif yang dilakukan di SD 2 Penganten. Menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Penerapan budaya positif selanjutnya yaitu sportif dalam kegiatan berolahraga yang biasa kita lakukan pada hari Jumat, yaitu Jumat sehat serta Jumat bersih. Di sini juga menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Penerapan budaya positif selanjutnya untuk meningkatkan nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 dan setiap hari kita lakukan. Memuji anak atau memberi hadiah boleh asalkan spontan. Seperti ini. Misal ada anak yang melakukan sesuatu dan dia itu berhasil. Hadiah rewardnya berupa apa? Kita kasih spontan. Apa itu? Bertepuk tangan. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, Bu Anggi. Bagaimana? Nah, terima kasih Bu Anggi sudah menerima penjelasan dari saya. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin ada? Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi atas waktu yang wabarakatuh. diberikan. Saya mau bertanya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Karena di sini adalah membahas tentang budaya positif serta keyakinan kelas, Bu Puput bertanya, bagaimanakah kita untuk membuat keyakinan kelas yang efektif? Nah, di sini mungkin ada beberapa tadi juga sudah dijelaskan kriteria membuat keyakinan kelas seperti apa, dan di sini akan
saya jelaskan kembali. Satu, yaitu untuk menetapkan aturan dan harapan. Yang kedua, menciptakan iklim kelas yang positif, seperti itu. Terus mendengarkan dan memberikan perhatian, mendorong partisipasi aktif, serta memperhatikan kebutuhan individu peserta didik, melibatkan orang tua, wali murid. Mungkin bisa juga dilakukan untuk membuat keyakinan kelas, karena semua warga sekolah harus terlibat dalam hal ini. Selanjutnya, bahwa mewujudkan keyakinan kelas yang efektif ini untuk membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan dengan konsistensi dan dedikasi, sehingga kita dapat belajar yang positif untuk memotivasi peserta didik. Seperti itu Bu Puput. Mungkin terima kasih. Keyakinan kelas ini bisa diterapkan nanti kita masing-masing di kelas masing-masing. Okay? Untuk apakah ada pertanyaan selanjutnya? Oke, Biela silahkan. Sampai apa kayak ini? Maju mungkin? Maju bayar saya. Maju sebentar Biela. Hati-hati. Ya gak apa-apa saka kono. Gak apa-apa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mau bertanya. Saya masih bingung Bu Ani dengan menstabilkan identitas. Nah, perlu diperjelaskan lagi bagaimana cara untuk menstabilkan identitas. Terima kasih. Ini gak diangkat ya? Ini gak diangkat ya? Gila. Gak apa-apa. Diulangi gak? Gak usah apa-apa. Dunia. Terima kasih atas pertanyaan Bu Yela, karena di sini tadi segitiga restitusi salah satunya adalah menstabilkan identitas. Bu Yela masih bingung bagaimana cara menstabilkan identitas, dan identitasnya itu menstabilkan identitas yang seperti apa. Bagian dari segitiga restitusi itu salah satunya adalah menstabilkan identitas, karena tadi ada tiga kriteria dalam menetapkan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas di sini bertujuan, segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita menginginkan siswa yang reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin seperti itu. Dari pertanyaan lainnya dengan tujuan menstabilkan identitas permasalahan. Sebab ketika anak berbuat kesalahan, maka kita akan cenderung membangkang, sehingga perlu distabilkan dengan kalimat-kalimat yang positif supaya anak itu termotivasi serta tidak melakukan perbuatan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Seperti itu jawabannya Bu Yela. Bagaimana Bu Yela? Ya Bu Ani, saya sudah jelas. Baiklah, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi? Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan memberikan umpan balik atau memberikan kesimpulan kepada materi yang saya sampaikan tadi. Ya Bu. Baiklah, terima kasih Bu Dewi, silahkan. Terima kasih Bu Ani atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan bertanya pada Bu Ani. Saya ingin memberi tanggapan saja ya Bu Ani ya. Ya. Untuk aksi nyata Bu Ani ini, diseminasi budaya positif di SDN 2 Penganten ini memberikan kami inspirasi Bu. Ya, yang sebelumnya kami belum tahu apa itu disiplin positif, teori kontrol, restitusi, keyakinan kelas. Ya, jadi kita setelah ini menjadi tahu dan menambah pengalaman kami, kemudian informasi yang benar yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Jadi nanti kami tahu bisa memposisikan posisi kita sebagai guru, apakah ya selama ini kita sudah betul, kalau belum nanti kita perbaiki bersama-sama. Begitu saja Bu Ani, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Dewi atas refleksi umpan balik
yang diberikan kepada saya atas pemaparan saya tentang aksi nyata diseminasi budaya positif, penerapan budaya positif, serta disiplin positif yang kita terapkan nantinya di SD Negeri 2 Penganten. Terima kasih. Sekian pemaparan tentang aksi nyata kami untuk memenuhi tugas aksi nyata pada CGP modul 1.4. Semoga pemaparan pada siang hari ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa benar-benar menerapkannya di lingkungan sekolah kita dan akan membawa dampak yang positif juga apabila kita menerapkan budaya positif ataupun disiplin positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Yes. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu acara penutup. Acara demi acara telah kita selesaikan pada siang hari ini. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.